Inilah rekaman CCTV di mana Sandra Kento terakhir terlihat sebelum dinyatakan hilang selama kurang lebih 7 hari. Sandra Kento lahir pada tanggal 8 Maret 2001. Dia tinggal bersama ibu, kakek neneknya, dan ketiga kakaknya di Tracy, California. Dia merupakan siswa kelas 2 di Sekolah Dasar Melville S. Jacobson. 27 Maret 2009, seperti biasa sepulang dari sekolah jam 4 sore, dia pergi bermain ke rumah temannya. Namun, tidak biasanya hingga waktu makan malam tiba, dia tak kunjung kembali. Ibunya merasa khawatir dan segera mencari Sandra dan menanyakan kepada tetangga-tetangganya. Namun, tak ada yang melihat Sandra. Jam 7.30 malam, ibunya menelpon polisi saat dia tak bisa menemukan putrinya. Polisi memeriksa rumah dan mobil segera setelah mereka tiba, namun tidak membuahkan hasil, dan FBI dipanggil untuk membantu kasus tersebut. Di tanggal 28 sampai 29 Maret, anjing polisi, kendaraan patroli jalan, hingga helikopter dikerahkan untuk poster-poster disebar dengan hadiah $22.000 ditawarkan untuk siapa saja yang dapat memberikan informasi keberadaan Sandra. Hilangnya Sandra mengundang perhatian publik. Seorang pria sempat menjadi tersangka, namun dibebaskan karena tidak terbukti terlibat. Di hari Sandra menghilang, ibu dari teman Sandra, Melissa Huckabee, mengirim pesan kepada ibu Sandra. Dia mengatakan, "Beritahu polisi bahwa saya memiliki sesuatu yang dicuri hari ini sekitar jam 4 sore. Saya tidak tahu itu membuat perbedaan atau tidak." Ibu Sandra sempat memperlihatkan pesan itu pada polisi, namun mereka tidak terlalu merespon pesan itu. Mereka fokus pada pencarian Sandra. Keesokan harinya, saat polisi sedang berjaga dan orang-orang sedang melakukan doa bersama untuk keselamatan Sandra, Melissa Huckabee menangis dan lari tergesa-gesa mendekati mereka dan memberikan sepucuk surat yang dia temukan di tanah. Sandra terkunci di koper, dilempar ke dalam air di Jalan Peccati dan Jalan Whitehall. Saksi, Melissa memiliki riwayat kesehatan mental, termasuk gangguan kepribadian ambang, bipolar, dan skizofrenia. Dia sempat diwawancarai beberapa kali, tetapi perilakunya dianggap hanya mencari perhatian. Tanggal 6 April, seorang pria menemukan sebuah koper di sebuah kolam irigasi berisi tubuh Sandra Kento. Hasil otopsi menetapkan bahwa Sandra telah dipukuli dan dilecehkan secara seksual dengan benda asing sebelum dibekap, dan hasil toksikologi menunjukkan dia telah menelan alprazolam. Melissa mengatakan kepada reporter Tracy Press lokal bahwa koper itu miliknya, tetapi dicuri dari trailernya di hari gadis itu menghilang. Penyelidik kemudian mulai mengamati perilaku Melissa lebih dekat, memperhatikan fakta yang tidak biasa, bahwa dia melaporkan kopernya yang hilang dan menjadi satu-satunya wanita yang kebetulan menemukan catatan yang melaporkan bahwa tubuh anak itu berada di dalam sebuah koper. Polisi kemudian mencoba mencari petunjuk-petunjuk lain. Apakah Melissa Huckabee adalah pelaku pembunuhan anak itu? Seorang pensiunan marinir Amerika Serikat dan istrinya memberitahu polisi. Mereka melihat Melissa dan mobil SUV-nya di kolam irigasi di properti mereka di Beckett Road dan Whitehall Road antara jam 5:30 dan 6 sore pada 27 Maret. Mereka menggambarkan dia sedang tergesa-gesa. Mereka mengenal Melissa setelah melihatnya di televisi. Kamera pengawas di depan rumah Sandra menunjukkan Sandra berjalan ke arah kediaman Melissa pada pukul 3.54 sore di tanggal 27 Maret. 8 menit kemudian, terlihat mobil SUV milik Melissa melintas yang mengarah ke sebaliknya. Pada waktu yang hampir bersamaan, Melissa menelpon manajer trailer park
untuk melaporkan kopernya hilang, dicuri dari trailernya. 25 menit kemudian, dia terlihat dari CCTV tempat parkir di gereja, mengendarai mobilnya menjauh dari gereja, tempat di mana dia mengajar sekolah minggu. 30 menit kemudian, dia kembali ke gereja. Selama jangka 30 menit inilah, dia terlihat di kolam irigasi. Agen FBI menggeledah gereja itu dan menemukan rolling pin yang memiliki noda darah di atasnya dan pegangannya yang bengkok. Rolling pin itu dinyatakan positif mengandung DNA Sandra. Pada 10 April 2009, dia ditangkap. Sebelum penangkapan, dia diketahui sempat melakukan percobaan bunuh diri dengan menelan 3 pisau cukur. Namun, dia membantah dengan mengatakan itu tidak sengaja karena dia sedang mengalami tidur sambil berjalan. Selama interogasi berlangsung, dia mengatakan memang benar Sandra pergi ke rumahnya di hari itu. Namun, kemudian Sandra pergi ke rumah temannya yang lain karena dia tidak mengizinkan putrinya bermain dengan Sandra. Namun tetap saja, semua bukti mengarah padanya. Melissa didakwa atas pembunuhan Sandra dan menerima tuduhan lain mengenai pemberian obat-obatan kepada seorang gadis berusia 7 tahun dan seorang pria berusia 37 tahun. Namun, tuduhan itu dibatalkan sebagai bagian dari tawar-menawar pembelaan di mana Melissa mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan penculikan Sandra untuk menghindari hukuman mati. Melissa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Di pengadilan, dia berkata, "Saya masih tidak mengerti mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan. Ini adalah pertanyaan yang akan saya perjuangkan selama sisa hidup saya." Jaksa dalam kasus itu berspekulasi bahwa dia membunuh Sandra untuk mendapatkan perhatian. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.